pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Ihsan Septiadi. Beliau merupakan pengasuh dari Rumah Tapis Al-A'raf yang saat ini sudah berdiri 4 cabang. Beliau juga merupakan pengasuh dari pesantren online jadi hafizquran.com serta Hafiz Quran 30 juz dan juga motivator Quran. Terlebih dahulu akan ditampilkan video tentang pemateri kita yaitu Ustadz Ihsan Septiadi. Mohon kepada ayah bunda dan abang kakak sekalian untuk dapat menyimak video yang akan ditampilkan berikut. Suaranya kok putus-putus ya. Nah, itu tadi video perkenalan dari pemateri kita yaitu Ustadz Ihsan Septiadi. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Ustadz Ihsan sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Antum semua sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Yap. Baik, karena pemateri kita sudah bergabung, jadi langsung saja saya persilakan kepada Ustadz Ihsan Septiadi untuk menyampaikan materi dari kajian kita siang hari ini dengan tema dahsyatnya puasa Asyura. Kepada Ustadz Ihsan Septiadi, waktu dan tempat saya persilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, selamat datang para bunda soleh solehah, bunda solehah yang di hari Ahad ini pun masih meluang waktunya belajar bersama, karena besok ya tanggal 15 itu adalah tanggal 9 Muharram, betul apa tidak besok? Kemudian lusanya itu ada tanggal 10 Muharram. Nah, alhamdulillahirabbil alaminnya, kita Allah izinkan untuk bertemu dengan 2 hari yang sangat mulia ini. Kemudian abang kakak sekalian, Ustadz Nandi tolong di mute dulu semuanya, Ustadz Nandi. Saya mengucapkan adalah bagi Allah yang telah mempertemukan kita ya di Zoom meeting ini untuk saling mereminder, untuk saling mengingatkan, untuk saling watawasobil haki watawasobil sobar. Juga saya ingin mengucapkan salawat dan salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Semoga dengan puasa besok dan lusa kita Allah izinkan terhapus dosa-dosa kita. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Angkat tangan, katakan saya. Yang tidak punya dosa siapa? Aduh ya Allah, kayaknya semua punya dosa ya. Benar gak ya Bunda?
Ini dari Aceh, Masya Allah. Dari Babel, Bangka Belitung. Ogan Hilir, mana lagi nih? Oh, jauh-jauh ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Yogyakarta, dari Padang, Bunda Murti. Masya Allah, Barakallahu fikum. Ada dari Tanjung Pinang, sambil kerja, masih bisa ikut kajian. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan pekerjaannya ayah bunda sekalian ya. Barakallahu fikum. Ada Bang Imam Ghazali. Bang Imam Ghazali dari mana nih? Dari Tangsel, Ustadz. Wah, Tangerang Selatan. Ini ikut jadi hafizquran.com juga ya, kalau tidak Iya, salah. baru ikut. Wah, antum beruntung tuh, yang laki-laki tuh dengan Ustadz Hussein yang punya sanad langsung bersambung ke Rasulullah itu. Ya, Ah, alhamdulillah Ustadz. Terima kasih. sama-sama. Taib, kita akan mengkaji lebih lengkapnya tentang dalil-dalilnya. Agar besok kita akan ingetin juga teman-teman kita dan lain sebagainya untuk ikutan. Bunda Jumarsi di mobil ya? Masya Allah. Mau kemana Bunda Jumarsi? Oh, fi amanillah ya Bunda. Oke, sebelum kita membahas tentang puasa Muharram, maka hari Senin itu di kalender saya, insya Allah sama ya kalender kita. Hari Senin adalah hari yang namanya puasa Tasu'a. Apa itu puasa Tasu'a? Tasu'a itu adalah bahwa Nabi Yuna Muhammad SAW punya keinginan. Apa keinginan beliau? Keinginan berpuasa pada hari ke-9. Sebagaimana diuraikan dalam riwayat berikut ini. Yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kalau tidak salah sepupunya beliau ya. Yang nanti akan didoakan Allah mafaqihu fiddin wa alihu ta'wil. Ya. Kemudian beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya. Pada saat itu ada yang berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahud wan nasara." Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura, hari 10 Muharram itu adalah hari di mana hari itu diagung oleh Yahudi dan Nasara. Lantas beliau mengatakan, beliau memberi feedback gitu. Fa idza kana al-amul muqbil insya Allah sumnal yaumat tasya. Lalu kalau begitu, kalau memang tanggal 10 Muharram itu adalah hari keagungan yang dimuliakan oleh kaum Yahud dan Nasara, maka ya udah agar menjadi pembeda antara kita dengan Yahud dan Nasara, maka kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya tahun depan. Ya. Kemudian falam ya'til amul mukbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kejadiannya apa? Belum sampai pada tahun depan, ternyata qadarullah Nabi Yuna Muhammad SAW meninggal dunia. Jadi belum sampai ketemu tahun depan tuh. Padahal dia udah bilang kalau tahun depan ketemu lagi Muharram, kita puasa tanggal 9 Tasu'ah dan kita juga akan berpuasa tanggal 10 qadarullah. Ternyata tahun depan falam ya'til amil mukbil hatta tufiya. Jadi meninggal Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah yang menjadikan bahwa puasa kita yang membedakan antara Yahud dan Nasara, kita berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tepatnya menurut saya, nanti kalau ada perbedaan pendapat di sini, mungkin beda kalender, ahlan ikuti saja, tapi pendapat saya itu besok hari Senin tanggal 9 dan kita bisa menjamak, bisa dua niat. Niatnya puasa Senin dan niatnya juga puasa puasa Tasu'ah. Jadi langsung dapat 2 niat, begitu ya. Kemudian abang kakak muda sekalian, nah di sini kita belajar bahwa tidak boleh kita itu menyerupai Yahud, gitu ya. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka, gitu. Jadi tidak boleh meniru orang-orang kafir tersebut. Itu adalah anjuran. Itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW, yaitu pada tanggal 9. Sekarang, apa? Kita masuk ke keutamaan puasa Asyura. Ada yang feedback ya? Yaitu puasa pada tanggal 10-nya. Seninnya kita puasa. Lanjutkan. Hari Selasa kita puasa lagi. Nah, ini lebih banyak lagi keutamaannya pada tanggal 10. Maka hari Selasa jangan tinggal puasa. Kita ajak
anak keluarga kita untuk berpuasa pada hari Senin dan Selasa, terutama Selasanya banget, terutama Selasa banget. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan, syahrullahil muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah, salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu pada bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Muharram disebut dengan Syahrullah atau bulannya Allah, itu menandakan bahwa betapa agungnya keutamaan pada bulan tersebut, ya. Semua amal soleh itu dilipat gandakan. Antum mau sholat, antum mau berbuat baik, antum mau nolongin orang, pokoknya kullu ma'ruf, semua perbuatan baik itu dilipat gandakan pada bulan Muharram, ya. Nah, dan abang kakak bunda sekalian, selain dia itu adalah puasa yang paling utama di bulan Muharram, juga puasa Asyura atau puasa tanggal 10 Muharram itu yang dahsyatnya adalah bahwa wasuila an shaumi yaumi arafati faqala yukaffir sanah al-madiyah wal baqiyah. Qala wasuila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffir sanah al-madiyah. Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Nah, kemarin Zulhijjah, ya. Jadi itu dahsyat ya. Ada Ramadan puasa, ada Syawal puasa, ada Zulhijjah puasa. Kalau puasa Ramadan 30 hari. Sebelumnya Sya'ban juga kita berpuasa kan. Bulan Sya'ban itu Sya'ban, Rajab Sya'ban. Sya'ban itu banyak puasa juga Rasulullah. Persiapan menuju Ramadan. Ramadan puasa 30 hari full atau 29 hari. Kemudian Syawal ada puasa 6 hari. Apa pahalanya kalau puasa 6 hari Syawal? Seperti dia berpuasa 1 tahun full. Kemudian puasa Zulhijjah. Itu ada puasa Arafah. Bahkan 1 sampai tanggal 10 juga ada puasanya. Tapi 10-nya itu yang kita puasa Arafah. Diampuni dosa tahun lalu dan dosa di tahun depan. Kemudian setelah itu kita ketemu setelah Zulhijjah, ketemu dengan puasa Tasu'a dan Muharram. Masya Allah, tabarakallah. Banyak banget nih. Bonus-bonus jackpot dari Allah SWT untuk kita. Begitu ya. Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Lalu beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, kabar gembira buat kita. Kalau puasa Arafah, tahun lalu dan tahun depan. Kalau puasa Asyura, tahun lalu kita ampuni. Berarti kita dapat double-double pengampunan dari Allah SWT. Maka jangan sampai tidak berpuasa. Itu hadis riwayat Muslim nomor yang ke-1162. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud pengampun dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Ya. Tapi kita berharap semoga dengan dosa-dosa kecil itu yang diampuni oleh Allah, maka dosa-dosa yang besar pun akan terkikis. Tapi yang pasti bahwa amalan-amalan seperti ini akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu apakah ibu sekalian. Jadi, besok siap puasa apa tidak? Ya Allah. Insya Allah Ustaz. Ustaz. Itu dia pertanyaannya. Jangan panjang-panjang saya kaji-kajian seperti ini. Besok malah bilang Ustadz kelupaan. Jangan sampai begitu ya. Nah, jadi ayo besok bukan cuman abang kakak ayah bunda saja yang puasa, tapi juga diajak yang lainnya berpuasa. Jadi besok puasanya 2 niatnya. Ya Allah, saya niat puasa. Ustadz, niatnya gimana? Saya itu tipe orang yang nggak pernah melantunkan niat dengan kalimat nawaitu. Itu nggak pernah saya. Usolli itu nggak pernah. Kalau saya nggak pakai begitu. Ya kalau saya mau sholat ya sholat aja. Maksudnya dalam hati. Pas kayak gini, kita berwudu kata guru saya, itu juga udah bagian dari kita mau sholat. Kemudian kita jalan kaki ke masjid itu juga bagian dari sholat. Kalau di rumah kita mengampar sajadah itu udah bagian dari mau sholat. Udah tahu, dah itu emang niatnya begitu kan. Tinggal kita taukidnya dalam hati. Kalau saya, ya Allah, sholat zuhur, ya Allah, sholat asar, ya Allah mau puasa. Itu dalam hati. Kalaupun ngomong diucapin sebagai taukid juga boleh. Tapi saya nggak pakai nawaitu, nggak pakai usoli, nggak. Ya, ya kalau nanti
jangan sampai gini, gara-gara kita nggak ngerti nawaitunya, nanti kita nggak puasa gitu. Kenapa nggak puasa? Itulah Ustadz, saya nggak tahu nawaitunya gimana Ustadz. Kalau lagi haid ya sudah, jangan kakak. Masa haid puasa nggak boleh ya. Nah, maka kata kuncinya seperti itu. Nah, mungkin juga di tanggal Selasa ini, karena ini hari yang agung, kami dari Rumah Tahfiz Al-Araf ini informasi ya. Nanti mungkin juga boleh dibantu sama Ustadz Nandi ya informasinya. Nah, jadi ada informasi, insya Allah kita mau buka bersama dengan santri penghafal Quran di satu kampung terpencil. Bagaimana mengganti dan dapat pahala? Kak Mia, kebetulan banget informasi ini buat Kak Mia dan semuanya. Kak Mia kalau mengganti itu nggak bisa, tapi kalau pengen dapat pahala orang yang puasa Tasya dan Muharram mau nggak Kak Mia? Mana Kak Mia? Bunda Mia. Mau. Kalau saya kasih kesempatan, Bunda Mia nggak puasa nih. Tapi Bunda Mia dapat pahala orang berpuasa sebanyak kurang lebih 100 orang. Mau nggak? Mau Ustadz, Masya Allah. Yang lain mau juga nggak? Dapat pahala orang yang... Jadi gini, contoh ya, hari Senin, saya tuh nggak puasa. Ternyata istri saya puasa. Tapi saya tuh bisa dapatin pahala puasa istri saya. Nah, termasuk kalau ada antum yang dia nggak berpuasa di Tasu'a dan Asyura, tapi terutama Asyura ya, karena kami akan ada acara di Asyura. Itu dapatin pahala 100 orang, dan ini semua santri, para penghafal Quran yang ada di TPA pedalaman lagi. Kalau dari Pontianak itu dia masuknya ke dalam di hutan sawit. Jadi kedatangan kita ini akan dapat double pahala. Pahala pertama adalah pahala menggembirakan orang lain, apalagi orang ini adalah para penghafal Al-Quran. Idkhalus surur, salah satu amalan yang Allah cintai adalah idkhalus surur fi qalbil mu'minin, yaitu membahagiakan hati seorang mukmin. Itu amalan pertama. Yang kedua, fadilah pertama. Yang kedua, fadilahnya adalah dikatakan dalam salah satu riwayat gitu atau referensinya bahwa ketika seseorang itu membahagiakan orang lain, maka Allah akan menciptakan 70.000 malaikat diciptakan khusus untuk dia, dan malaikat tersebut mendoakan dia sampai hari kiamat. Apa Ustadz amalannya kata Bunda Mia? Saya ini nggak puasa, saya ini haid, tapi saya pengen dapat pahala puasanya Asyura, apalagi ada 100 orang. Dan programnya adalah memberi makan orang yang berpuasa di Asyura. Ustadz nanti boleh tambahkan informasinya seperti apa? Di hari Asyura kita akan kemana? Ke pondok apa? Di mana? Dan berapa banyak orang yang di sana nanti? Ustadz nanti dibuka dulu mic-nya Ustadz nanti. Oh ya, Ustaz. Iya. Bagi ayah, bunda, dan abang kakak yang tidak bisa berpuasa atau ingin melipat gandakan pahala dan juga keutamaan dalam berpuasa Asyura, nah kebetulan di sini kami dari Rumah Tahfiz Al-Araf akan mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan para santri, 100 santri dan juga 10 guru ngaji di Rumah Quran Madusari Pedalaman Pontianak atau Kalimantan Barat. Nah, insya Allah kegiatan di sini bagi ayah, bunda, dan abang kakak yang ingin berpartisipasi untuk berbagi hidangan buka puasa Asyura dan juga mendapatkan fadilah dan keutamaannya, dipersilahkan. Sudah saya share di kolom chat. Mulai dari 25.000 sudah bisa support hidangan buka puasa untuk satu orang. Dan juga ayah, bunda, dan abang kakak bisa juga support dengan berbagi makanan ataupun minuman ataupun kue. Untuk donasinya dapat disalurkan di nomor rekening yang ada di flyer yang sudah saya share di kolom chat. Nah, itu ya Bapak Kakak Bunda sekalian. Jadi jawabannya adalah kalau Bunda Mia nih, ini Madusari itu pedalaman Kalimantan ya. Nanti deh kita lihatkan perjalanannya itu kita membelah kebun sawit. Masya Allah, tabarakallah, di sana itu ternyata banyak, bahkan bukan banyak, 100% tuh muslim gitu. 100% tuh muslim di sana. Jadi pas kita bilang kita akan datang, mereka tuh bahagia banget, Masya Allah, tabarakallah, senang banget. Jadi kita ngebayangin ya Allah gitu ya. Mereka nih pastilah banyak pahalanya. Pastilah mereka nih sedikit dosanya dibanding kita-kita nih kan. Jadi saya bilang kemarin kepada Ustadznya, Ustadz izin nanti Asyura kita buka puasa bersama, kita makan-makan, kita bawakan bingkisan,
Kita bawakan juga hadiah-hadiah lainnya dari orang-orang baik untuk para santri penghafal Quran yang ada di Madusari. Dan juga kita akan membahagian guru ngajinya. Kita akan support guru ngajinya, ada sembako begitu. Karena mungkin sepertinya belum pernah ada agenda kayak begitu di sana gitu loh. Jadi kita orang awal yang datang dan membagi kebahagiaan ini kepada mereka, mengukir senyuman di wajah mereka. Kalau hari ini kita yang mengukir senyum di wajah mereka, semogalah nanti di akhirat mereka menjadi asbab terukirnya senyuman di wajah kita. Begitu Bang Gaka. Toib, saya tidak akan berpanjang kali lebar pada pagi hari ini. Saya cuma ingin mereminder diri saya, nge-reminder juga teman-teman abang kakak bunda sekalian, untuk jangan lupa puasa di hari Senin itu 2 niat. Niatnya puasa Senin dan plus puasa Tasu'a. Dan di hari Selasa pastikan kita semua juga berpuasa, puasa Asyura. Yang kebaikannya adalah menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Dan ini menjadi puasa Muharram adalah sebaik-baik puasa ba'da Ramadan. Ada pertanyaan sampai di sini abang kakak bunda sekalian? Boleh 2, 1, 3 pertanyaan. Kalau tidak ada, nggak apa-apa juga. Ada yang mau bertanya? Atau Ustadz, kata mungkin teman-teman, kalau saya buka sendiri kegiatannya di kampung saya, di rumah Quran saya, boleh nggak? Oh, boleh banget. Ahlan wa sahlan. Tapi kalau mau ikutan bareng, boleh juga. Oke, Afan Ana dari Jalan Cahaya Olas Ambon. Siap, Bunda Rukoyah. Apakah dalil puasa 1 Muharram? Oh, saya belum ketemu ya, Bunda. Dalil puasa 1 Muharram saya belum ketemu. Tapi kalau 10 Muharram, dalilnya tadi kita udah bahas ya. Jadi 10 Muharram dan 9 Muharram itu ada dalilnya. 1 Muharram saya qadarullah belum pernah ketemu dengan dalilnya. Ada lagi? Bunda Sukistinah ini dari Jogja ya. Masya Allah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, nanti kita akhiri saja dengan doa bersama. Dan kebayang nggak antum? Dengan puasa 1 hari itu menghapus dosa setahun yang lalu. Dan dosa setahun yang lalu itu kan berarti menghapus 365 hari. Karena setahun itu 366 hari. 364 hari. Karena setahun itu 365 hari. Dahsyat kan? Puasanya sehari, dihapuskan dosanya 364 hari. Maka bikin status di Facebook, bikin status di WhatsApp, bikin status di Instagram, bikin status di semua grup WhatsApp. Jangan lupa puasa Tasu'a dan puasa Muharram. Siap nggak kira-kira? Kita ngajak yang lain puasa juga. Kalau puasa Daud digabung dengan puasa Tasu'a, bisa. Berarti dapat 3. Puasa Tasu'a, puasa Daud, puasa Senin. Apakah bulan Muharram termasuk bulan mulia? Di bulan mulia didapatkan pahalanya. Berarti hanya amalan puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan Tasu'a Asyura. Jadi ya, Bunda Sukistinah, di bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia. Ya, itu syahrullah bahasanya. Lihat kalimatnya ya. Afdalus siyami ba'da Ramadan, syahrullahil Muharram. Wa afdalus salati ba'da faridah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama adalah sholat wajib, yaitu sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Maka di bulan tersebut itu adalah Allah lipat gandakan semua kebaikan dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 30 Muharram. Itu Allah lipat gandakan semua kebaikan yang ada pada bulan itu. Allah kasih pahala yang berlebih dan berlimpah begitu. Nah, itu bulan yang sangat dimuliakan. Berarti bukan kalau puasanya, ya puasa Senin, puasa Kamis, Ayyamul Bid, Tasu'a, Asyura itu puasanya. Puasa Daud juga bisa itu puasanya. Tapi di sini meliputi semua amal baik Allah lipat gandakan. Begitu Bunda. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Kejawab semua insya Allah ya. Taib. Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita di hari ini. Pertemuannya boleh sebentar, tapi amalnya harus panjang gitu ya. Jazakumullah. Saya Ihsan Septiadi. Aku qouli hadza
wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa puasa dan saya juga mengajak abang kakak untuk Waalaikumsalam buka puasa bersama. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ihsan Septiadi yang sudah menyampaikan materi berkenaan dengan dahsyatnya puasa Asyura. Ini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan daripada materi kajian kita pada siang hari ini. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan juga sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Nah, sehingga puasa yang dianjurkan oleh Rasul kepada kita untuk dilaksanakan setelah kita melakukan puasa pada bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan pada bulan Muharram juga terdapat 2 hari yang sangat mulia yang dianjurkan bagi kita untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 9 dan juga pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis bahwasanya tanggal 10 yaitu puasa Asyura, 10 Muharram, keutamaan dari puasa tersebut adalah diampuni dosa 1 tahun yang lalu. Sedangkan kita melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharram adalah untuk menyelisihi kaum Yahudi dan juga Nasrani. Lalu bagaimana jika kita tidak bisa berpuasa pada hari tersebut? Maka jawabannya adalah lakukan amalan, yaitu memberi makan bagi orang yang berpuasa. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka akan diberi pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, di sini kami dari Rumah Tapis Al-A'raf ingin mengajak ayah bunda dan abang kakak sekalian yang ingin melipat gandakan pahala puasa atau yang tidak bisa melaksanakan puasa pada hari Asyura, kami di sini membuka peluang bagi ayah bunda untuk ikut ambil dalam bagian kebaikan, yaitu berbagi hidangan buka puasa Asyura bersama dengan 100 santri dan juga 10 guru ngaji. Hanya dengan 25.000, ayah bunda dan abang kakak sudah bisa ikut support memberikan hidangan buka puasa untuk 1 orang. Dan juga ayah bunda dan abang kakak dapat mensupport dalam bentuk makanan, kue, ataupun minuman. Bagi ayah bunda yang ingin bersedekah dan berdonasi, ikut andil dalam kebaikan ini, dapat melalui nomor rekening yang ada, yang sudah ditampilkan di layar Zoom. Dan juga jangan lupa untuk mengkonfirmasi pada nomor yang ada di kolom chat. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan amalan yang sangat luar biasa ini, dan semoga amalan yang kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai kebaikan dan juga dibalaskan pahala yang sangat yang dilipat gandakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Sekian kajian kita pada malam hari ini. Semoga kajian kita pada sekian kajian kita pada siang hari ini. Semoga kajian yang sudah kita laksanakan dapat memberikan manfaat untuk kita, serta amalan yang sudah kita serta amalannya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata selama memandu jalannya kajian kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada ayah bunda dan abang kakak sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam kajian kita siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan juga saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda dan bapak sekalian. Sampai jumpa lagi di kajian-kajian selanjutnya. Terima kasih. Sama.